Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Ruby ini cuy. Dan untuk build dan emblemnya ntar akan aku kasih tahu ya. Tetapi ini aku akan membahas dulu tentang pasif dan skill-skillnya si Ruby dulu cuy. Oke, kita tunggu di sini dulu. Oke, kita lanjut ke pasifnya si Ruby. Jadi pasifnya si Ruby ini adalah apabila Ruby ini menggunakan skill itu bisa ngedash cuy ataupun ngelompat itu. Jadi pas ngelompat itu Ruby itu akan mendapatkan tambahan physical ataupun magic defense cuy. Terus kita lanjutin ke skill-skillnya. Untuk skill satunya itu yaitu yang slash kayak gini, yaitu bisa memberikan efek slow cuy. Terus untuk skill 2 nya sendiri itu bisa memberikan efek stun ya, stunnya itu tetapi nggak lama, pokoknya ya stun lah. Terus untuk ultinya sendiri itu bisa narik musuhnya plus bisa nge-stun musuhnya cuy. Terus kita lanjutin ke tips and triknya dulu ya sebelum ke build dan emblemnya. Jadi untuk memainkan Ruby ini, tips yang pertama itu kalian itu harus bisa manfaatin pasifnya cuy. Jadi saat si Ruby ini mengeluarkan skill terus kalian itu ngedash, yaitu ngedashnya menggunakan analog ya. Jadi pas kalian itu ngedash ataupun ngeloncat itu akan mendapatkan tambahan physical ataupun magic defense. Tetapi kalau kalian itu posisinya di dekat turret ya, di dekat turret musuhnya maksudnya, kalau kalian itu di dekat turret musuhnya kalian itu jangan ngedash cuy. Kenapa bang kok nggak boleh ngedash? Jadi gini, kalau kalian itu ngedash pas di dekat turret musuh itu kalian itu bisa masuk turret musuh cuy. Kalau kalian itu salah untuk ngarahin dashnya ataupun salah untuk ngarahin analognya. Jadi pas kalian itu di dekat turret musuh kalian tidak usah menggunakan pasifnya ini ya, kalian tinggal skill saja, nggak usah kalian arahin untuk analognya cuy. Jadi gitu ya untuk tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua untuk memainkan si Ruby ini. Jadi tips yang kedua itu yaitu kalian harus respect sama musuh. Maksudnya respect itu gini, kalian itu harus membeli item defense untuk musuh kalian cuy. Contohnya kalau musuh kalian itu bersifat attack speed, kalian bisa membeli silent robe dulu cuy. Terus kalau musuh kalian itu bertipe skill, kalian bisa membeli Dreadnought armor dulu. Dan ini sesuaikan aja sama musuh kalian cuy, maksudnya musuh di lane kalian ya. Kenapa bang kok harus respect? Padahal kan si Ruby ini sudah memiliki efek spell farm kan. Jadi gini, maksudnya respect ini agar ntar kalau kalian itu kena geng, paling enggak kalian itu masih bisa hidup cuy. Jadi gitu ya untuk maksudnya kenapa kita itu harus respect sama musuh ya, untuk berjaga-jagalah kalau ntar kita kena geng cuy. Jadi gitu. Oke, kita lanjutin ke tips yang nomor 3 cuy. Untuk tips yang nomor 3 yaitu kalian itu kalau mau combo usahakan menggunakan skill 1 dulu. Kenapa bang kok harus menggunakan skill 1 dulu? Jadi gini, kalau kita menggunakan skill 1 dulu itu musuhnya bisa ke slow cuy. Jadi kalau musuhnya itu ke slow, kita lebih mudah untuk nge-combo musuhnya. Ya untuk kombonya sendiri kalian bisa gunakan kayak gini cuy. Kalian bisa gunakan skill 1, setelah itu ulti terus flicker ke belakang cuy. Setelah kalian flicker kalian stun menggunakan skill 2. Setelah itu kalian skill 1 lagi cuy kalau sudah ada. Tetapi kalau skill 1 kalian tidak ada ya kalian nggak usah gunakan skill 1 cuy. Terus kita lanjutin ke tips yang nomor 5 cuy. Dan untuk tips yang nomor 5 sendiri, ini kalian itu jangan pelit ulti cuy. Jadi gini, ultinya si Ruby ini lumayan cepat, plus
damage-nya ini lumayan sakit cuy untuk ultinya sendiri. Jadi maksudnya jangan pelit ulti ini, kalian bisa gunakan ulti itu untuk nge-clear minion cuy. Setelah itu kalian lanjut rotasi. Jadi untuk ultinya si Ruby karena cepat, kita bisa manfaatin untuk nge-clear minion lebih cepat cuy. Oke, kita lanjutin ke build dan emblemnya. Tetapi ini aku pisah saja, kita masuk ke buildnya dulu cuy. Dan untuk buildnya aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, kita langsung saja mulai dari emblemnya dulu. Untuk emblemnya aku memakai emblem fighter cuy. Soalnya di emblem fighter ini ada penambahan spell farmnya. Jadi si Ruby ini adalah hero yang mengandalkan spell farm cuy. Terus untuk talentnya, untuk talent pertama aku menggunakan talent cooldown. Jadi untuk cooldown dari skill-skillnya itu dikurangin sebanyak 5% cuy. Jadi kita itu lebih sering untuk spam skill. Terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood ini cuy, dan untuk fungsinya sendiri ini lagi-lagi tentang spell farmnya. Terus untuk talent terakhir aku menggunakan Brave Smith, dan untuk Brave Smith sendiri ini juga termasuk spell farm juga cuy. Ya intinya kalau kalian menggunakan skill, kalian itu bisa menambahkan ataupun meregenerasi HP kalian cuy. Terus kita lanjutin ke buildnya cuy. Oke, kita mulai dari sepatunya dulu. Untuk sepatunya aku menggunakan Toxbu cuy. Dan fungsinya sendiri ini bisa ngurangin efek CC cuy. Dan kita tahu kan, hero yang mengandalkan spell farm ataupun lifesteal itu ke counter sama stun cuy. Terus untuk item pertama aku menggunakan Bloodlust. Jadi untuk fungsinya sendiri ini ada penambahan spell farmnya cuy. Dan kita tahu kan, Ruby ini sangat tergantung sama spell farm. Terus untuk item kedua aku menggunakan Brute Force, dan untuk fungsinya sendiri Brute Force ini bisa menambahkan physical ataupun magic damage kalian. Dan yang kedua yang paling penting itu ada pengurangan efek CC ataupun efek setunya cuy, plus ada penambahan movement speednya juga. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Queen Swing ini cuy, dan untuk fungsinya yang pertama itu ada penambahan cooldownnya, dan yang kedua kalau darah kalian sekarat itu ada pengurangan damage cuy. Ya intinya damage reduction lah. Kalau kalian sekarat itu damage yang diterima Ruby ini tidak akan terlalu sakit cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan dominan kalau musuhnya itu bertipe attack speed. Ya contohnya kayak Argus ini aku menggunakan dominan cuy. Ya kalau nggak Argus ya kayak Zilong, terus siapa lagi, pokoknya yang mengandalkan attack speed Sun juga cuy. Tetapi kalau musuhnya itu menggunakan skill ya contohnya kayak Fanny, Lancelot, terus siapa lagi, Terizla, Zuzong dan yang lain-lainnya aku menggunakan anti kuiras cuy. Terus untuk item terakhir aku menggunakan Radiant Armor kalau musuhnya itu magicnya ngepok. Ya contohnya kayak Harley, YV, Change dan yang lain-lainnya cuy. Terus kalau musuhnya itu magicnya ngebres, kalian bisa menggunakan Athena Shield. Pokoknya untuk item keempat dan kelima itu sesuaikan aja sama musuhnya cuy. Oke, kita lanjutin tentang thumbnailku tadi. Jadi di thumbnailku tadi kan aku menuliskan cukup 3 item saja kalian itu akan mendapatkan spell farm yang deres, yang kedua itu cooldown yang cepat, terus yang ketiga itu nggak bisa disetun, terus yang keempat itu nggak bisa di burst, terus yang kelima itu larinya itu sangat cepat, dan yang keenam itu tebel. Apakah itu mungkin? Jadi gini, akan aku jelasin satu persatu aja dari spell farm yang deres. Jadi gini, untuk spell farm yang deres ini Ruby ini akan mendapatkan spell farm dari Bloodlust dan Queen Swing. Terus yang kedua yaitu cooldown yang cepat. Jadi untuk cooldown yang cepat ini Ruby ini mendapatkan dari Bloodlust, terus Brute Force dan Queen Swing lagi. Totalnya sudah 30 plus ditambah talent tadi 35 cuy. Terus nggak bisa disetun. Ini pasif dari Brute Force, yaitu apabila Brute Force ini maksimal stack itu akan mendapatkan pengurangan
efek stun cuy. Terus ditambah dari sepatunya ini juga, itu juga bisa ngurangin efek stun. Terus untuk yang keempat yaitu nggak bisa dibres. Jadi untuk nggak bisa dibres ini yaitu dari pasifnya si Queen Swing ini cuy. Jadi Queen Swing ini pasifnya apabila darah kita itu sekarat itu akan mendapatkan pengurangan damage. Jadi kita itu tidak bisa dibres cuy. Terus untuk yang kelima yaitu larinya cepat. Dan untuk larinya cepat ini didapat dari brute force juga cuy. Ini pasifnya brute force. Jadi pasifnya brute force itu banyak cuy. Yang pertama itu ada penambahan physical attack dan magic damage. Terus yang kedua itu ada pengurangan efek sisi ataupun efek stun. Terus yang ketiga itu ada penambahan movement speednya juga. Terus untuk yang terakhir ataupun nomor 6 itu yaitu tebel. Dan untuk tebel ini ya kalian lihat saja itemku itu full tank atau bisa dibilang semi tank atau apalah, pokoknya item attacknya itu cuma satu cuy. Ya intinya kayak gitu. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang thumbnailku tadi, yaitu cukup 3 item saja kalian sudah mendapatkan spell farm yang deres, cooldown yang cepat, nggak bisa disetun, nggak bisa dibres, lari cepat dan tebel. Dan ini sudah aku jelasin dari mana saja asalnya efek-efek itu cuy. Oke, kita lanjutin saja ke gameplaynya. Oke, kita bantuin lagi cuy. Nah, di sini siapa? Argus. Oke, kita majuin terus. Selama ada musuhnya, spell farm kita deres cuy. Oke, kita bantu terus. Oke, ayo kita mencari lifesteal dari minion cuy. Oke. Nah, ini mana Alucardnya? Wah, ngeri kali, triple kill dia. Hilang kan? Malah tinggal aku sama Hanabi saja ini. Waduh, ini bisa ini. Ayo, dapat 2 lah, dapat 2. Ayo. Nah, dapat 2. Oke, kita coba end cuy, apakah bisa? Ayo Hanabi, jangan minion lah ya, lama kalau minion. Turretnya alah, kita mundur aja cuy, setelah habis baru maju. Walah. Oke. Nah, kita TB terus, kuat ini. Oke, kita mundur ini, nggak bisa. Nah, ini kan Queen Swingku pas aktif, ulti Brody itu tidak sampai membuat kita mati cuy. Kita mencari spell farm dari sini aja. Oke, kita mencari darah dari sini cuy. Kita terus maju lagi, kita bantu lagi. Oke, musuhnya mati 1. Dan di sini ya agak aneh sih musuhnya, support 2 cuy. Oke, nah ini amonnya hilang walaupun dapat asis sih. Oke, kita TB terus. Nah, ini ngapain? Enaknya Argus ini bisa ngecounter hero ngebling cuy. Contohnya kayak Lance itu bisa dikonter sama Ruby. Terus siapa? Benedetta itu juga bisa. Pokoknya yang bisa ngedes itu bisa dikonter sama Ruby cuy. Oke, ini kayaknya end cuy. Oke, jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Ruby cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.